taxpayer yang asing itu karena mereka diperbolehkan mempunyai kepemilikan modal 20%. Yang tertuang di BKPM, yang di DNU-nya sesuai dengan Undang-Undang 32 kita hanya 20%. Yang terakhir adalah mengenai natural person-nya, yaitu jika mereka akan masuk ke kita untuk penyiaran hanya dibolehkan untuk tenaga teknis dan keuangan. Nah, selain itu di regional kita punya Forum ASEAN, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan dalam towernya juga ada terkait dengan ASEAN Digital Broadcasting. Di sini ada working group-nya yang membahas mengenai konteks penyiaran ini. Di sisi lain juga kita ada yang namanya Forum Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina East Asian Growth Area yang dikenal dengan BIM, ya. BIM EAGA. Nah, ini juga kita bisa nanti melakukan lebih intens selain dari Thailand tadi, karena sifatnya yang terestrial itu berkaitan dengan 4 negara ini. Nah, bagaimana cara mengalukan pengaturannya bisa dilakukan di sini sehingga kita nyaman dalam hal penyelenggaraannya. Begitupun ke negara lainnya. Nah, di dalam konteks dagangnya dituangkan di dalam AFAS, ASEAN Framework Agreement in Services. Yang selanjutnya dituangkan dalam ATISA, ASEAN Trade in Service Agreement. Nah, kita mengatur sini ketika kita akan melakukan tadi yang 4 model bisnis tadi di kawasan ASEAN. Nah, ini working group saat ini sedang membahas yang namanya Next Generation Broadcasting System, yaitu antara kerjasama ASEAN dengan Jepang. Saya pernah mengikuti pertemuan pertamanya di Tokyo. Nah, ada 2 negara yang sudah menetapkan untuk konteks Next Generation Broadcasting System ini adalah Singapura dan Malaysia yang mengadop IBB, Integrated Broadcast Program. Indonesia sekarang masih dalam konteks kajian, termasuk negara lainnya masih belum melakukan hal ini. Dan sekarang masih berjalan. Sampai tahun 2020 juga masih berjalan. Kalau kita lihat untuk mengadopsi penyiaran digital, kita tahu bahwa ada platform terestrial, satelit, kabel, dan yang tadi, yang terakhir ada IBB. Itu dengan teknologinya masing-masing. Kita lihat kalau di bawah ini, yang sebelah merah ini, itu ada teknologi DTB, ISDB, DMB, dan STSC. Yang kita adopt adalah yang dari Eropa. Nah, khusus untuk terestrial, kita menerapkan teknologi DTB dengan second generation. Nah, ini yang dipasang infrastrukturnya di tempat kita. Nah, ini adalah negara-negara yang telah mengadopsi teknologi-teknologi dimaksud. Nah, ini bervariasi, tapi yang kebanyakan mengadopsi teknologi DVB yang warnanya biru gelap, termasuk Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka Indonesia mulai merancang bagaimana konteks sistem transmisinya, infrastrukturnya dalam hal ini, yang menjadi tanggung jawab Kominfo untuk melakukan pengaturannya. Maka diketahuilah ada penyiaran MOOCs dan penyiaran program siaran. Nah, di sisi lain, apa sih tadi pemanfaatannya? Nah, ini yang perlu diinformasikan sesuai dengan tahun tadi, bahwa yang satu adalah bisa terjadinya bervariasi ya konten. Kemudian juga kualitas gambar yang di atas yang analog sekarang, setara dengan SD. Kalau yang ini nanti bisa HD, itu lebih jernih. Di sisi lain ada power cost, penurunan power cost dalam hal ini penggunaan listrik misalnya, dan juga pengurangan investment cost. Karena tadi penyiaran program siaran tidak perlu memasang transmisinya, dan yang paling banyak didengungkan adalah mengenai digital dividend. Nah, seperti kita ketahui bahwa digital dividend untuk services lainnya. Jadi untuk kebencanaan, untuk nanti kecepatan internet yang bermanfaat untuk sektor-sektor lainnya. Nah, adapun kalau kita lihat dalam konteks efisiensinya, dari 13 transmitter analog disimplifikasi menjadi 1 transmitter. Nah, ini akan menurunkan costing listriknya semakin turun. Begitupun teknologi yang existing yang baru ini itu makin menurunkan juga costnya. Jadi kalau orang mau berbisnis, ya sebaiknya di digital saja, nggak usah di analog gitu. Nah, ini adalah konteks peta kalau kita mengubah tipe gambarnya ya dari FD ke HD. Artinya dengan settingan 33 Mbps maka Anda dapat variasi jumlah program siaran tergantung kita settingnya gimana. Nah, ini adalah salah satu tumpuan atau acuan. Kalau semuanya SD ini ada 13, tapi kalau variasi dengan 1 SD, 1 HD, dan sisanya SD itu menjadi 11 dan seterusnya. Nah,
Nah, ini jadi nanti variasi. Begitupun tidak selalu nanti di 33 Mbps dapat kita lihat nantinya setelah slide ini. Nah, kita dari 724 atau 728 ya kalau tidak salah yang existing ini harus dipetakan ke dalam konteks wilayah layanan yang tertuang di PM 6 tahun 2019. Di sini ada setiap wilayah layanan itu ada jumlah penyelenggaranya. Rata-rata itu 5. Rata-rata. Nah, nanti dengan konteks tadi akan dipindahkan semua yang namanya penyelenggaraan analog ke konteksnya digital. Sebagai contoh ini saya contohnya dari Denmark. Dari Denmark yang ada 7 MOOC. Ada 7 MOOC, 6 MOOC di sini dituangkan semuanya dipindahkan ke multiplexing tadi. Nah, ini adalah variasi untuk mengubah kapasitasnya. Jadi kalau kurang kita bisa rubah settingnya di 256 watt. Selanjutnya ada hal lain yang memang mungkin orang masih belum banyak mengetahui bahwa di dalam konteks digital ini ada penomoran. Dan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Ya tadi untuk menjaga istilahnya itu konten apa aja yang bisa diterima di Indonesia. Jika tidak kita drop aja itu konten-konten dari luar negeri itu yang ada dari perbatasan Singapura, Malaysia, Brunei ataupun Filipina. Nah, dengan konteks penomoran ini. Yang pertama ada LCN yaitu untuk pemetaan dari remote-nya, nomor remote, kemudian tuangkan di dalam TV-nya. Jadi kita ada kesesuaian di channel berapa nanti program siaran itu muncul. Kemudian untuk MOOC-nya, nah ini ada namanya PSI, ada identifier, PSI atau SI. Selain nanti ada parameter yang menjadikan berapa kapasitas MOOC yang harus setting. Di sisi lain, ini PSI dan SI ini merupakan kebutuhan set-top box untuk membaca program mana yang boleh ditampilkan di TV. Itu yang saya maksud. Jadi dengan konteks seperti ini, perbatasan seharusnya aman. Cuman sayangnya, Indonesia ini sudah terlalu lama untuk digitalisasinya. Padahal kan sekarang itu, kita itu ribut ada paham radikalisme, ada paham non-ideologi Pancasila, dan seterusnya. Ini dengan konteks ini sebetulnya bisa ditangani. Betulnya ya. Kalau kita sebetulnya cepat dalam hal digitalisasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kita menganut DVD teknologinya, kita ada pengaturan yang namanya numbering-nya. Dan kita sudah ditetapkan sebagaimana ini surat dari DVD di country color A. Artinya kita tidak akan tabrakan dengan Malaysia atau Singapura ataupun Brunei dalam hal nanti penyaringan, karena ada penomoran tadi yang membatasi ini. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ini dapat melakukan filter. Dari mana filternya? Kita lihat dari ini original network ID dan network ID ini. Ini yang harus nanti dikerjasamakan antara IDR di kita ini dengan kita vendor untuk membuat firmware. Seandainya kita belum membuat resolusi dengan negara-negara tetangga kita, nah kita bisa drop siaran yang mereka siangkan dengan melalui tadi IDR tadi atau set-top box. Nah, adapun untuk desain LCN-nya, nah kemarin juga cukup ini terangkat efisiensi yang didapat itu kalau kita mendesain dengan satu layer artinya jangan ada turunan lagi, apakah itu dengan jenis gambarnya, apakah itu dengan lembaga penyiarannya atau dengan genre tadi. Tapi jika itu salah, nah ini malah akan menimbulkan permasalahan sehingga timbul 2 layer yang ini mungkin kurang efisien, apalagi 3 layer gitu, semakin tidak efisien, bahkan nanti ada pemohon yang tidak bisa ditangani sehubungan tadi layer-layer tadi ini. Adapun nanti tambahan bonus digitalnya ini, selain TV juga bisa tayangan radio dan nah ini untuk keperluan baik pertahanan keamanan yang bisa disiarkan data casing tadi gitu. Nah, ini adalah kondisi existing di perbatasan dengan jumlah LPX digitalnya di Riau, Kalimantan Utara dan Papua sebagaimana dapat dilihat di tabel itu berturut-turut ada 5, 7, 1. Jadi totalnya